life along the way, melodies we haven't played. Halo Black Pearl semua, ketemu lagi sama gue Boy Prabowo di Beyond the Garage. Untuk Beyond the Garage kali ini biasa kita main di mesin, di body, di interior gitu ya. Nah sekarang gue kembali turun gunung lah ibaratnya, dan gue kesini nih sekarang. Ini salah satu teman lama gue, tepatnya di Bilangan Jakarta Selatan, di Fatmawati. Gue ada di Kartens Car Audio. Dia ini salah satu kampiun lama lah, juara, juri internasional juga, sering bikin mobil-mobil bagus, dan kalau lu lihat karya-karyanya luar biasa nih orang. Pokoknya barangnya bagus-bagus. Barusan gue dengerin nih, demonya aja lu lihat sini, speakernya macem-macem, lu tinggal pilih speaker mana yang akan lu dengerin. Jadi seperti gue bilang, hearing is believing. Jadinya sebelum lu dengar ke mobil, di sini dulu udah ketahuan, gue mau speaker ini, subwoofer yang ini, power yang ini, dan segala begini. Kita lihat siapa dia, ngobrol kayak apa, ikutin gue ya. Nah, aduh, ini lama banget teman gue. Lama banget kita nggak ketemu ya. Waduh, ini Edi dari Kartens Car Audio nih. Weh. Nah, Edi, mau tanya nih, ini kan lu kan ibaratnya udah lama ya lu di Car Audio ya? 18 tahun. 18 tahun ya? 18 tahun. Waktu itu lulus sekolah tuh waktu itu ya? Kalau nggak salah ya? Gila. Gue masih yang dulu tuh ya. Gitu. Bisa cerita dikit nggak itu 18 tahun itu dulu? Ya. Kenapa sih lu bisa nyemplung ke Car Audio gitu segala macam? Oh, awalnya kita kuliah, kita hobi nih ya. Oke. Mulai sama teman-teman. Saya anak ekonomi padahal. Oh, anak ekonomi. Sama anak teknik nih. Oke. Anak teknik udah biasa megang mesin kali ya. Oke. Males kali ya. Oke. Udah, tolong pasangin headset. Oke lah, pasang aja lah. Oke. Karena emang mereka tahu kan emang saya suka main-main di sini nih ya. Mobil saya juga otak-atik sendiri. Gitu. Ya udah pasangin. Mulai tuh head unit, sound speaker. Mulai tuh tambah power, tambah sub. Oh udah lama-lama jadi hobi kan. Oke. Kira setelah kuliah selesai, ya udah kita sebelum buka sendiri saya jadi teknisi lepas dulu lah. Oh gitu, sempat jadi teknisi dulu ya, kerja sama orang dulu lah gitu. Oke. 2 tahun akhirnya oke. Ya udah daripada nggak ada ini, kita jadiin bisnis aja lah gitu kan. Nah, jadi gue mau nanya nih, kita ngomong, ini kan gue lihat ada kabel-kabel ya di sini nih. Nah, ini menarik banget nih. Ini apa? Berarti bacanya Chernoff ya? Chernoff ini kan. Chernoff kabel ya. Ini buatan mana nih? Ini Rusia. Rusia? Buatan Rusia. Buatan Rusia. Jadi ya? kalau di audio itu kan ada banyak sekali ya, mulai dari perangkat head unit, Oke. ya kan? Terus ada media player, terus ada speaker amplifier, terus subwoofer. Nah ini kabel juga penting sebenarnya kan. Oh gitu. Jadi kabel misalnya ada RCA, ada power. Ini kebetulan kabel RCA yang ini ya? RCA interconnect. Gitu. Dan meternya beda-beda. Nah gitu. Nah itu sebenarnya kenapa sih kita butuh kabel yang bagus? Ya seperti kata Mas Boy tadi, hearing is believing kan. Hearing is believing ya? Ya jadi untuk kabel-kabel juga mulai dari kabel yang paling murah nih. Kabel medium, kabel high-end, atau kabel yang super high-end. Super high-end ya, udah eksotik, super eksotik gitu ya? Yang nggak kebayang lah harganya ya. 1 meter bisa 60 juta gitu kan. 1 meter 60 juta? Terus bisa kita 1 meter 60 juta, terus kita pakainya bukan hanya 1 meter. Iya pasti dong, di mobil kan. Itu udah super high-end lah. Gitu ya? Jadi biasanya, ya kita harus tes maksudnya suaranya. Oh, interconnect A, interconnect B, apakah ada perbedaan suaranya? Itu perbedaan suara segala macam ya? Ada perbedaan tonalnya, ada perbedaan staging imagingnya, pasti ada perbedaan. Gitu ya, pasti ya. Ini kebetulan kalau Chernoff ini berarti buatan Rusia. Buatan Rusia. Dan ini sebelahnya nih, ini kan juga dari zaman dulu gue tahu nih, udah eksis nih kabel ini kan. Ini harmoni ya. Nah ini juga ngeluarin jenis kabel yang cukup lengkap ya? Iya, bisa dilihat di sini juga ada interconnect. Oh gitu ya. Kabel power, Oke. Ada kabel speaker juga. Oke. Nah kalau kabel power kan bisa dilihat ukurannya. Ukurannya berapa AWG sesuai kebutuhan ya? Ada 8, ada 0. Nah ini RCA interconnect juga beda-beda bahannya. Ada yang serabut, ada yang tunggal. Ada yang tunggal. Itu serabut, tunggal segala macam itu mempengaruhi suara dan kebutuhannya gitu? Menghasilkan suara tonal yang akan berbeda-beda. Oh gitu, jadi sesuai dengan kebutuhan lah ya? Jadi kalau misalnya kita suka yang SQ, sound quality yang mendayu-dayu gitu? Ada yang sukanya bright, ada yang sukanya brightnya ngebass, ada yang suka agak tebel gitu. Oh, salah satu tuningnya melalui kabel ini? Bisa. Salah satunya ya, salah satu jalannya ya? Yang udah bagus bisa mainin. Oh gitu, cakep ya? Jadi banyak lah. Banyak macamnya ya? Banyak tips and triknya kalau untuk. Oh gitu. Seberapa penting sih dalam sebuah sistem Car Audio yang baik ya tentunya itu posisi head unit itu gimana kalau kata Kartens? Kalau kita prinsipnya yang penting semua perangkat itu balance gitu. Oke. Saya nggak pernah nyusun barang, intinya
ada perangkat satu yang lebih bagus banget gitu ya. Terus biasa kita agak balance gitu. Walaupun perbedaannya nggak terlalu jauh. Nah, misalnya seperti head unit ini, kenapa penting? Biasanya kan file yang kita gunakan pertama adalah softnya. Oke. Ya, sekarang kita udah sistem masuk ke era digital. Betul. Terus file-filenya juga, kalau dibilang file digital seperti MP3 ya itu pasti low res. Iya. Ya kan? Kita ada file yang termasuk udah high res nih. Iya. Seperti high apa res dalam artian filenya sama CD dibandingin. Sama CD ya sama lah. Atau lebih bagus ya, malah ya. Karena bisa file bisa besar. Oke. Misalnya ini kayak head unit ini udah bisa support misalnya digital streaming misalnya DSD file. Oh, DSD udah bisa? Udah bisa. Oke. Terus ada FLAC, ada WAV, 24 bit semuanya udah support. Oh, FLAC dan WAV 24 bit udah support jadi ini ya? Udah termasuk high-res audio gitu kan. Oke. Ini kebetulan nih kalau nggak salah nih produk pionir yang cukup baru Nah, ya? ini paling baru datang kemarin. Oh, baru datang kemarin? Nah, ini berarti sistem yang kalau ngelihat berarti floating gitu ya? Ya, modelnya floating, 9 inci. 9 in besar ya? Tanpa CD. Tanpa CD, oke. Ya, jadi semuanya udah support gitu. Biasa kan konektivitas sekarang. Oke. Apple CarPlay, Android Auto. Iya, betul. Ini udah bisa wireless. Udah semua lah pokoknya jadi ya. semuanya udah support. Nah, ini untuk harga eceran tertinggi lah. Ini Harga sekisaran berapa? 17-an. 17 jutaan lah kurang lebih sekitar ini. Resmi ya? Resmi. Resmi. Karten nggak jualan barang BM. Nah, ini juga yang lagi lumayan menurut gue lumayan banyak dibicarakan orang. Betul. Sempat ya dia gerilya dulu kali ya. Kalau yang pemain lama pasti kenal F1. Betul. Terus zaman dulu ada Phantom Face itu, betul. Ya, itu dia Alpine terkenal lah. Terkenal gitu. Nah, akhirnya dia ngeluarin ini ya, UTX series ini ya. Ya, ini berbeda sama Pioneer. Jadi kalau kita lihat di sini, oke. Berbeda sekali. Jadi ini media player. Oh, ini media player. Jadi hanya body, oke. USB slot, depan belakang, oke. Terus bisa Bluetooth, oke. Terus nanti ada controllernya terpisah. Oh, kontrol terpisah, kecil gitu. Ini pasti face-nya lebih kecil ya? Kecil gini. Oke. Jadi semacam prosesor controller berbeda. Oke. Nah, ini biasanya kalau Mas Boy tahu bahwa kan dunia otomotif head unit udah betul udah integrated banget lah, special design kan, betul. Susah banget lah. Jadi ini bisa integrasi dengan sistem yang oh, jadi sistem yang lama tidak tanda kutip nggak usah dicopot gitu kan, tinggal tambahkan ini gitu ya, tinggal ditempel ini dikit gitu. Oke. Bisa flap, bisa wall. Ini fasilitasnya udah fasilitas jago lah ini ya gitu ya. Berbeda dengan sistem itu karena itu visual, ini tidak ada visual. Oke. Ini cuma media player. Nah, kalau ini harga eceran tertinggi end user berapa nih kayak gini? Harga mirip-mirip sama dia 17-an juga. Oh, cuma mungkin beda fungsi ya. Orang yang lebih suka ini yang lebih serius ke sound. Sound ya. Kalau ini lebih multimedia lah gitu ya. Visual, YouTube segala macam masih bisa. Jadi ini yang ya buat sound dan ya serius listener lah ya. Lebih serius gitu ya. Nah, customer saya ada yang udah booking nih. Saya mau ini sama ini jadi satu. Oh, jadi mungkin di mobilnya itu ada dua-duanya ya. Nah, jadi bagus mana ini sama ini? Saya bilang dua-duanya bagus, berbeda fungsinya. Udah dua-duanya pasang. Oh gitu. Nah, Bos, ini gue mau nanya. Ini kan kalau gue lihat kalau showcase-nya berbeda nih spesial lah ini. Betul. Betul ya. Nah, ini Ground Zero ini berarti ya? Iya. Speaker Ground Zero. Ini tipe apa gitu? Ini sangat unggul nih kayaknya. Soalnya kalau ngelihat kan Ground Zero namanya lagi bener-bener lagi hype banget ya. Dan prestasi juga bagus, segala macam. Lu bisa cerita nggak tentang produknya Ground Zero nih? Oke, jadi di setiap brand itu biasa pasti ada produk high-end ya. Oke, flagshipnya lah gitu ya? Oke. Nah, misalnya seperti ini. Ini gold plated 24 karat ya. Gold plated? Gold plated 24 karat. Si casingnya? Oh iya, betul. Itu gold plated. Ini benar-benar gold plated. Kalau yang ini kan model chrome. Oke, itu chrome doang. Limited edition. Oke, yang ini gold plated. Gua ngeri-ngeri sedap gini pegangnya. Oh, jadi ini versi yang gold plated. Oke. Ini satu tipe tapi sebenarnya ya? Satu tipe plutonium, ada woofernya, ada tweeternya. Oke. Ada yang special edition misalnya yang gold plated. Gold plated itu. Itu dia keluarnya two way. Bisa komponen, jadi di komponen. Twitter, Furens, jadi bisa beli Twitternya doang juga segala macam. Oke. Jadi ada amplifiernya yang kemarin dapat award di sini. Oh, ini dapat award apa tuh ya? Eropa, biasa ada Eropa, dia ada asosiasi Eropanya. Oke. Jadi dia dapat best amplifier. Best amplifier, oke. Dia 4 channel. 4 channel ada, 2 channel ada. Oh, yang 2 channel dapat, yang 4 channel dapat ya. Oke. Ini yang versi plutoniumnya, jadi dia ada setelan bias, jadi bisa suaranya bisa seperti kelas A. Oh, ada biasnya. Bias samplingnya ada ya. Wih, luar biasa ya. Prosesornya, jadi full spec lah lengkap. Oke. Juga subwoofer juga. Jadi dia punya
semua lengkap dari mulai speaker, power, prosesor. Si Ground Zero ini. Subwoofer juga. Dan rata-rata kalau gue lihat emang masih made in German ya. Ada yang low end mungkin. Ya, betul. Jadi biasanya kalau yang high end pasti made in German. Masih yang Jerman ya. Luar biasa. Dan demonya juga kita ada kan? Oh, demonya tadi yang gue dengar tadi berarti ya? Ya, yang tadi kita dengar itu adalah demo dari Ground Zero. Oke. Kalau ini adalah Vocal Utopia M, ya. Oke. Jadi dia sama juga komponen per driver juga. Misalnya ini tweeter, ini ada mid-range ya. Ada mid-range, oke. Ya. Untuk yang benar-benar ingin main sound quality pure, kita punya boxnya. Oh, boxnya udah ini. Jadi ini custom, ya? Ini custom ya. Oh, custom. Ini custom, okay. bukan spek pabrik, tapi ini custom. Jadi untuk maksimal suaranya suara dia. ini. Betul. Okay. Jadi ini bisa dipakai buat yang bikin dia spesial, terutama di mid-range ini kan kalau gue lihat kan bentuknya cone-nya kayak apa ya, kayak marble gitu segala macam. Ini apa bahannya apa nih? Bahannya dia nggak kasih tahu, cuman kalau itu kan dia M-shape profile. Oke. Jadi bentuknya M-profile. Jadi ini itu ciri khasnya dia. Ciri khasnya dia. Jadi dia klaim bahwa itu paling rigid. Suaranya paling clean, jadi nggak ada resonansi di sana. Oh, jadi benar-benar murni dari si speaker itu sendiri ya suaranya ya, nggak ada resonansi dari lain aja. Sama, jadi untuk perubahan yang paling baru adalah yang ini M-shape profile ini. Oh, Jadi udah mulai woofernya sampai subwoofernya sama bahannya. Oh gitu ya. Jadi ini coated apa gitu ya, kita nggak tahu. Iya, special coat lah pasti ya. Nah, ini kan ada di bawah ada Audition nih. Biasanya kan dia bikin power kan ya, power high end, power bagus gitu. Nah, si Audition kali ini juga bikin speaker. Iya, untuk kali ini dia bikin speaker. Jadi untuk yang kelas tesis, tapi banyak. Jadi tesis, tahu kita kan Audition itu yang versi A-nya adalah tesis. Tesis, betul. Ya, jadi dia bikin speakernya juga, tesis, komponen juga. Tuh, ada woofer, ada mid-range. Sama ini ya. Oke. Nah, kalau balik lagi tadi ke vokal, ini end user paling mahal berapa, Bos, kalau boleh tahu? Sekitar 99 lah. 99 juta ya? Ya. Senin naik nggak nih? Mungkin kalau dolarnya naik. Oh, ada 99 juta, luar biasa ya. Oke, nah ini berarti ada vokal, ada Audition, ada Helix, ada Helix segala macam ya. Pokoknya tadi bilang itu, jadi semua diseimbangkan lah sesuai dengan kastanya, tanda kutip ya. Ya, jadi kalau untuk customer sebenarnya kita bisa datang kemari terus dengar demonya. Karena bagi saya kita harus hear for believing dulu kan. Iya. Terus nanti kita baru bisa pilih komponen apa yang akan kita gunakan. Disesuaikan dengan kebutuhan dan budget. Betul, nanti disesuaikan dengan budget, sesuaikan kebutuhan. Jadi yang penting suaranya cocok dengan apa yang didengar. Jadi kita nggak beli brand ini itu tanpa harus pendengar kan harus didengarkan. Kita harus dengerin dulu lah ya. Betul, karena suara speakernya kan berbeda-beda. Nah, gue mau cerita lu dong yang soal kemarin kan tiba-tiba seorang Eddie Cartens gitu jadi juri internasional nih, di Asia gitu kan. Nah, ada hal unik nggak, maksud gue gini, itu kan negara-negara Asia semua tanding kan, dan lu sebagai perwakilan Indonesia menjuri mobil lain, settingan lain di luar negeri, which is lu kan keliling gitu kan. Yang lu bisa tarik kesimpulan tuningan orang Indonesia atau kita tuh gimana sih di mata internasional, lu bisa cerita nggak? Tuh, jadi beruntungnya kemarin dipilih jadi juri internasional kan, buat 2 kali event ya, tahun 2018 sama 2019. Jadi yang terakhir itu hampir 10 negara. Hampir 10 negara, Asianya ada 9 sama Far East Asia. Oh, yang ini ya? Vladivostok, itu ya? Jadi Far East, ujung dekat Korea dia. Jadi dia ikut kompetisi Asia. Nah, untuk sebenarnya kalau kita, untuk orang Indonesia, tuning kita ya, number one. Tuning kita number one? Sound tuning kita number one. Really ya? Bener-bener? Really, bener. Karena orang Indonesia itu eksploratif. Betul. Kita bikin bisa suara kayak gini, yang bagi kita kadang-kadang yang menurut mereka voodoo gitu. Akustik treatment segala macam, mereka belum ngerti, kita udah mempergunakan. Jadi kita sound tuning kita udah paling nomor 1 lah sebenarnya. Untuk sound tuning ya? Jadi kalau saya tanda kutip nih, kontes kemana-mana, pasti ada orang Indonesia-nya. Luar biasa orang Indonesia ya. Aduh, nah tapi untuk kalahnya ya, kita kalau dianggap di Asia itu kalahnya di mana sih sebenarnya? Mungkin kita melakukan bisnis ini masih konvensional ya. Kita belum masuk ke, tapi kalau untuk bengkel-bengkel modif segala macam kita udah mulai masuk ke arah yang lebih profesional, workshopnya bersih, toolsnya lengkap lah, gitu ya betul. Nah, sebenarnya di audio juga ada seperti itu. Cuman kalau kita masih keliling-keliling mungkin masih konvensional, ya kan, belum masuk ke arah yang lebih serius lah gitu. Serius ya, ngelakuin bisnis inilah. Nah, kalau tetangga kita, di negara tetangga kita lebih serius itu negara mana sih? Thailand kayaknya. Thailand. Gue lihat sih Black Bear semua ya. Kalau toko seperti ini, toko audio nih, workshop seperti ini, gue rasa di Jakarta tuh
nggak banyak yang bentuknya displaynya bagus, bersih gitu kan, sambutannya luar biasa, duduk udah dapat air minum, ada snack segala macam itu, snack bar kayak ya. gitu, bebas lah gitu. Nah tapi kalau kita ke Thailand itu udah kayak standar begini ya, Iya, tiap toko tuh seperti ini gitu. Jadi ya. Jadi kita mau membawa benchmarking itu ke sini lah Iya, gitu. iya, Jadi kita iya. maunya nanti pelan-pelan kita bisa bukan hanya toning doang yang kita dikenal. Betul. Workshop kita juga bagus, Betul. pekerjaan kita juga bagus. Standar pekerjaannya juga bagus. Nggak kalah ya. sama mereka gitu loh. Aduh. Jadi kita harus bawa ke arah sana. Cakep banget. Nah bos, nih tadi speaker mahal ya, gue lihat nih. Nah ini nih di bawah tuh tadi ada Mini Cooper itu mobil. Mini Cooper itu kita sebenarnya grand project dari Ground Zero Jerman, ya. Oh dari Dari head office-nya principal sana? head office. Jadi Oke. kita dipilih untuk ngerjain mobil Ground Zero reference car. Tadinya kan kita mau pakai itu sebenarnya buat Gias. Oke. Tapi karena kan Gias nggak jadi dimundur, lah ya udah. situasinya agak mundur lah. Mundur semua, kita juga pengerjaannya juga kita pending mundur juga. Oke. Sebenarnya udah harus jadi. Tapi itu rencana barang yang dipasang Itu full Ground Zero tadi yang yang di lemari tadi. Ya, plutonium full, Plutonium full. kabel Oke. Sernov. Oke. Jadi itu benar-benar ekstrim kerjanya. Oh gitu. Lu udah berapa lama ngerjain tuh kayak gini? Itu proyeknya udah sampai sekarang mau awal bulan Januari kita mulai. Januari 2020. Sampai Januari sekarang masih dikerjakan masih ya? dikerjakan. Luar biasa Ini ya. udah hampir 80% lah. Sampai 80%. Ya tinggal pasang-pasang. Mungkin November udah bisa jadi. Harusnya ya. Waduh. Berarti kalau jadi itu juga boleh dong. Pasti kita undang. Tapi ntar gue boleh ke bawah dong. Kita bahas Boleh, mobil boleh. itu. Yuk kita lihat di bawah. Oke, thank you Instalasi banget. ya. Thank you banget. Yuk. Nah, ini ya. Ini berarti Mini Ini, Cooper ya. yang dibicarain tadi ya. Betul. Ini Oke. Cooper Oh, Ground ini Zero Reference. Powernya tadi pakai Plutonium, tapi yang ini 2 channel. dua channel. Dua Jadi channel. ini buat yang speaker doang pakai 3-way dong pasti. Two-way. Oh, dia pakai 2-way. Two-way full range. Oh. Jadi kita gunakan 2-way Berarti ini full buat subwoofer, yang ini buat Full range, mid range, itu over. buat, woofernya ya. Betul. Oh, plutonium. Oke, pakai 2-way. Terus ini kabelnya full channel. Ini full Sernov, ada harmoni juga, kabel Oke. strumnya, jadi Sebelumnya, ya, ini antara campuran lah, aja. kolaborasi ya, kolaborasi oke. antara itu. Rencananya subwoofernya berapa in? Ini kita gunakan 10 inch, 10 in karena ya kabinnya terlalu ya cukup kecil aja jadi cukup ya. full series Plutonium series semua. Oh, full series plutonium semua. Betul. Oke. Ini yang dibangun dari awal Januari kemarin Iya, jadi sampai Januari sekarang udah 80%. Ini jadinya berarti networking kabel semua segala macam udah beres Ya, kayaknya ya. ini kita lagi masuk ke kabel. Jadi Oke. aki nanti kita rencana aki standar kita nggak pakai. Oke. Jadi kita langsung pakai aki tambahan Pakai sendiri. aki tambah di belakang. Oke, Langsung semuanya power manajemennya di sini semua. Oh, power management di situ. Oke. Nanti masuk ke ampli, terus ada prosesor juga 8 Prosesor. channel. Oh, prosesornya ya Ground Zero juga ya. Ground Zero semua full, jadi Ground Zero semua. Oke. Nah, ini yang menarik nih, gue mau bahas adalah peredam nih. Ya. Ini berarti kan kalau peredam itu kan kita bicara peredam, ada peredam getar ya, ada peredam panas dan ada peredam suara, betul ya? Betul. Nah, ini berarti udah full nih. Berarti yang kalau yang model-model gini peredam apa nih? Kalau yang hitam-hitam seperti Ini kita udah redam, misalnya lantai kita gunakan yang bahan 2 milinya ya. Oke. Jadi kita udah redam semua ini. Plafon Oh, juga ini udah termasuk ini ya? panel-panel plastiknya kayak seperti plastik ini. Oh, di balik plastiknya ya berarti ya. Pintu semua udah kita gunakan. Oh, jadi udah nggak ada vibrasi tambahan ya. vibrasi, panas, getar semua sama suara. Jadi misalnya kayak gini, Oke. ini yang paling umum yang kita lihat. Oke, yang Ya. biasa kita lihat lah seperti ini ya. Ya, Oke. butter rubber atau aspal Aha. seperti itu dengan ada aluminium lapisannya, laminating. Oke, ini buat getarnya sebenarnya. Ini buat ngurangin getar, terus kasih rigid, Oh, kasih lebih bobot. kaku, lebih Iya, ini ya. Oke, biar oke, lebih oke, bobot. oke. Aha. biar suara nggak masuk juga. Terus Oke. nanti kita bisa kasih lagi bahan penyerap suara atau pemblok suara. Tuh, ini namanya isolator. Jadi isolate suaranya biar nggak Isolate masuk. ya, Kalau oke. kayak gini kan dia absorb karena nih memory foam ada pori-porinya, jadi dia nyerap suara. Nyerap suara, jadi di bagian sini hilang lah gitu Betul. ya. ibaratnya. Dia nyerap suaranya. Gitu ya. Fase awal kemarin kita turunkan semua, kita redam dulu semua, kita Kevlar. Pokoknya ditelanjangin semua nih Betul, habis-habisan. kita Kevlar juga, lapisan plafonnya, di plastiknya. Jadi full udah mati semua. Udah mati semua ya. Oke, ini penasaran banget ya. Gue mau bicara ini kan berarti kan ini mobil full kompetisi dong. Iya. Bagaimana dengan mobil yang tanda kutip harian seperti ini? Nah, untuk treatment akustik ruangannya apakah se ekstrim ini apa gimana? Kalau untuk harian sih enggak. Enggak ya? Jadi yang kita butuh yang penting-penting aja, misalnya seperti ini, redam pintu. Oke. Ini tujuannya adalah biar suara bassnya lebih solid. Oh,
Jadi kita dudupin suara lubangnya. solid. Ya. Jadi ibaratnya si pintu ini kayak box speaker Betul, gitu ya, kayak box tidak speaker, bocor tidak gitu ya. bocor gitu ya. Jadi bassnya lebih solid. Jadi kalau harian nggak terlalu banyak, kecuali emang kebutuhannya adalah suara road noise-nya terlalu berisik, mobilnya terlalu bergetar, ya itu bisa dikasih peredam. Ditambah peredam seperti itu ya. Betul. Ditambah yang dibutuhkan di mana, ya, jadi mungkin full treatment. Biasanya ya. Antara daily use, terus ada comfort, ada extreme akan berbeda. Daily use, comfort sama extreme. Ya. Oke, itu 3 kebutuhan yang berbeda sebenarnya. Luar biasa nih. Wah itu ya, apa jajaran-jajaran piala-piala lo nih ya? Wah, ada Hint TV, ada ABT dari zaman dulu gitu. Saya Black Belt semua. Ini Koide ini emang pelanggannya nih, pelanggan event. Wah, dulu zaman-zaman ini banget ya, zaman-zaman cari nama lah ibaratnya. Tiap hari ngumpul di Senayan. Ngumpul di Senayan sampai dari pagi sampai sore gitu ya. Luar biasa. Nah, ini kalau mobil ini rencananya kebetulan two-way kalau boleh ya? Ini depan 3-ways. Oh, 3-way ya? Depan 3-ways. Twitternya nggak kelihatan. Ini Twitternya di sini, di pintu. Oh, Twitternya di situ. Ya, jadi kita bikin model begini, mid-range-nya, Twitternya, woofer-nya. Tadi makanya pakai 3 buah power itu ya? Ya. Ini rencananya source-nya pakai apa nih head unit ini? Source-nya masih menggunakan Alpine. Oh, pakai Alpine ya? Source-nya menggunakan Alpine, jadi kita ganti yang OEM-nya ganti Alpine. Oh, gitu. Nah, kalau pekerjaan, anggaplah daily seperti ini ya, 3-way, power tadi belakang kayak gini. Ini pekerjaan berapa hari bos biasanya? Ini paling lama ya 6 hari kerja. Seminggu lah anggaplah ya. Seminggu udah plus tuning deh ya? Udah, 6 hari kerja lah. Oh, 6 hari kerja ya. 6 hari kerja luar biasa. Paling simpel kayak Jeep gitu cepet. Kalau itu. Kalau itu pekerjaan simpelnya itu seperti apa kalau yang simpel itu? Kalau ini simpel cuman kita masukin tempat aslinya aja, ya. Jadi dudukan asli kita pasangin dengan yang aftermarket. Udah. Paling masuk pagi selesai sore. Masuk pagi selesai sore ya. Jadi pokoknya cuma sehari lah itu ya. Ini tempat standar diganti. Soundbar, tempat standar. Oh, jadi tempat standar nggak diapa-apain, langsung ganti driver aftermarket. Ya. Tuning pulang gitu ya? Iya, beres. Jadi nggak ada custom. Nggak ada aneh-aneh ya. Paling kalau misalnya dibutuhkan peredam di mana paling peredam dikit gitu ya. Lu bisa ngasih tip nggak misalnya ke Black Belt semua ya berkaitan sama Car Audio nih? Ya buat yang entry level lah, entry sama mid level gitu. Jadi kalau kita datang gue datang ke Karten nih. Sebenarnya di rumah tuh kita harus bekal apa dulu selain duit ya. Maksud gue pengennya tuh kadang-kadang orang nggak tahu kan. Orang lebih percaya katanya si Anu, katanya segala macam. Nah, lu bisa suggest nggak ke Black Belt semua nih kalau momen audio tuh apa yang diperhatiin sih sebenarnya? Betul. Jadi yang customer awal pasti berpikiran untuk ganti karena begitu dia masuk mobil kok suara audio saya nggak enak. Terus begitu akhirnya kepikiran dong mau ganti. Nah, pada saat itu pasti akan mencari informasi. Ya. Nah, sekarang kan informasi terbuka. Betul. Harga terbuka. Betul. Portfolio terbuka. Betul. Semua bisa dilihat. Ya, jadi customer sebenarnya bebas untuk memilih. Nah, setelah datang ke workshop, mereka akan memilih gini nih. Bagaimana installernya? Bagaimana workshopnya? Bagaimana showroomnya? Terus nanti setelah itu baru produk apa yang ditawarkan. Nah, nanti bagi saya customer itu akan memilih. Kita nggak akan memaksakan bahwa harga saya paling murah, kita pasang segala macam enggak. Tapi senyamannya customer, kadang-kadang customer akan memilih, saya cocok nih sama installernya, ngomong ngeklop, terus dia ngerti apa yang dikerjakan. Terus saya juga bisa memilih produk saya dengan baik, bisa didengerin dulu. Setelah denger, ya kita konsultasi untuk harganya. Ya kan nanti jadi bagi saya audio itu nggak bisa dipaksakan. Jadi customer datang, apakah dia nyaman dengan kita, setelah itu baru kita kasih penawaran. Ya, setelah itu nanti akan tuning bareng di mobil. Jadi yang penting tuning bareng ya. Yang penting nanti customer harus nyaman dengan audio yang dia pasang. Jadi kita nggak mau misalnya kok nggak sesuai dengan harapan saya audionya. Karena ternyata informasi yang di awal salah, gitu. Karena nggak ada konsultasi. Iya, banyak seperti itu. Jadi kita maunya nyaman setelah selesai masang. Dan sesudah itu adalah purna jual ke customer seperti apa. Oh, service setelahnya ya sebenarnya purna jual itu penting banget ya. Bagi kita, customer kita udah ada yang hampir 15 tahun. Dari zamannya di sana sampai sini ikut terus. Masih terus. Mobil ganti-ganti tetap di Karten juga. Karena biasanya service yang kita berikan adalah kenyamanan, terus misalnya garansi itu bagi kita, instalasi itu seumur hidup bagi kita. Ya, jadi kita nggak pernah tuh namanya customer datang cuma komplain kita nggak layanin, enggak. Yang intinya kalau udah masang sekali sampai selesai. Nggak mau lah itu, karena udah bisnis. Ini salah satu bisnis jasa soalnya ya. Bagi kita instalasi kita adalah seumur hidup.
sosmednya, IG dan Facebooknya Kartens apa ya? Kita ada banyak lengkap, jadi IG-nya ada kartensaudio.jakarta. Kartens Audio Jakarta. YouTube-nya juga ada Kartens Audio. Facebook-nya juga ada Kartens. Pokoknya semua Kartens kita ada. Semua Kartens ada ya. Oh, ya cakep. Jadi semua informasi sebenarnya udah sangat lengkap. Gamblang ya. Gampang dicari. Nah, balik semua, ngobrol seru ya. Nah, buat yang masih penasaran, mau tanya-tanya soal Kartens atau mau suggest ke kita narasumber siapa, workshop siapa yang akan kita wawancara berikutnya kita liput, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa buat subscribe, like dan komen tentunya, share juga jangan lupa. Tetap pantengin terus Beyond the Garage di channelnya Black Experience tentunya. Sampai ketemu ya di channel berikutnya. Bye bye.